Halo, selamat datang kembali di channel Anime Max. Ini adalah bagian kedua perjalanan cerita Oda Akira sebagai ninja bayangan. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar channel ini bisa makin besar. Oke, kita mulai saja ceritanya. Setelah kejadian di dalam dungeon yang sangat membahayakan, Akira masih terbayang akan sihir bayangan yang dia gunakan saat mengalahkan monster. Dan sebagai tanda terima kasih Kapten Saran kepada Akira, dia memberikan sebuah pedang yang sebenarnya pedang ini adalah pedang sang pahlawan 100 tahun yang lalu. Akira pun terlihat sangat menyukai pedang tersebut, ini akan menjadi senjatanya yang paling kuat. Lalu dia mengangkatnya ke atas sebagai simbol dirinya siap menghadapi segala bahaya di depan. Suatu malam ketika Akira menyelidiki kerajaan, Akira mendapati bahwa putri sang raja sedang melakukan ritual untuk mengutuk semua pahlawan. Melihat hal itu, Akira langsung menebas kristal kutukan, dan Akira pun juga mengancam akan menghancurkan semua kutukan pada temannya. Batu kristal yang Akira tebas adalah hanya satu dari semua baru kristal yang dimiliki oleh sang putri. Ternyata sang putri sudah menyimpannya di suatu tempat. Setelah itu, Akira bergegas pergi untuk menemui Kapten Saran. Setelah bertemu Kapten Saran, Akira menceritakan semua yang dia dapatkan, dan ternyata Kapten Saran sudah mengetahui hal itu, namun dia tidak dapat bertindak apa-apa. Keesokan harinya, Akira sedang duduk bersantai di atas pohon, namun dia mendengar suara kegaduhan dari depan istana kerajaan. Akira pun penasaran, dan Akira mendekati kerumunan penjaga. Akira pun sontak bertanya ke temannya, "Ada apakah ini?" Temannya pun menjawab bahwa Kapten Saran baru saja terbunuh. Mendengar hal itu, Akira tidak percaya. Ia langsung mendekati tubuh Kapten Saran. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dia dituduh membunuh Kapten Saran karena pisau miliknya tertancap di dada Kapten Saran. Dia tidak percaya apa yang dia lihat. Padahal pisau miliknya sudah patah saat melawan monster di dungeon. Dia akhirnya memakai skill pelenyap keberadaan untuk kabur dari penjaga. Setelah itu dia mendekati wakil Kapten Saran, kemudian dia akhirnya tahu siapa pembunuh yang sebenarnya. Kapten Saran tahu ini akan terjadi, untuk itu Kapten sudah menyiapkan sesuatu agar Akira bisa kabur dari istana. Wakil Kapten mengatakan semua sudah disiapkan di kamar, ambillah. Akira pun akhirnya pergi untuk meningkatkan level agar bisa membalaskan dendam Kapten Saran. Dia pun berencana pergi ke dalam dungeon. Setibanya di dungeon, Akira mulai menyusuri lantai demi lantai. Setiap lantai yang sudah ia lewati, Akira memberikan sebuah tanda agar dia ingat. Pada suatu lantai, Akira akhirnya bertarung dengan sebuah monster yang kuat. Pertarungan pun terjadi. Dengan berbekal kemampuan yang ia miliki saat ini, akhirnya dia pun bisa mengalahkan monster tersebut. Setelah mengalahkan monster tersebut, Akira tiba di ruangan bos dungeon. Jika bisa mengalahkan bos, maka kekuatannya akan meningkat secara drastis. Akira pun mulai bertarung dengan bos dungeon. Pertarungan sengit pun terjadi. Dengan kekuatan yang sekarang, Akira sangat kesusahan untuk melawan si bos. Akira pun terpojok. Akira bahkan terluka sangat fatal, tidak ada jalan lain untuk bisa mengalahkan si bos kecuali menggunakan sihir bayangan. Setelah terhempas, Akira terluka sangat parah. Sihir bayangan adalah jalan terakhir untuk bisa menang. Meskipun Akira tahu dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikannya. Akira pun akhirnya mengeluarkan sihir bayangan, dan benar adanya ketika sihir bayangan dikeluarkan, sihir tersebut langsung menembus seluruh tubuh bos dungeon, mencabik-cabik seluruh tubuhnya dan kemudian menghancurkannya sampai berkeping-keping. Setelah pertempuran selesai, tubuh Akira yang banyak kehilangan darah akhirnya tergeletak dan pingsan. Namun sesuatu yang ajaib terjadi, ternyata sihir bayangan berbalik menyembuhkan luka penggunanya. Sementara itu, salah satu teman Akira yang ada di kerajaan diam-diam sudah menghancurkan semua kristal kutukan. Seketika itu semua kutukan yang membelenggu semua pahlawan pun akhirnya hilang. Hal itu membuat semuanya sadar bahwa tuduhan mereka ke Akira adalah salah. Demi untuk membayar kesalahan, mereka akhirnya meninggalkan kerajaan dan berencana untuk mencari Akira. Mereka menyadari bahwa mereka dulu sudah dibohongi oleh pihak kerajaan. Sementara itu di dalam dungeon, Akira akhirnya tersadar. Dia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Benar saja setelah dia melihat statusnya, Akira terkejut ternyata skill miliknya sudah naik ke level 5 dan bahkan dia mendapatkan skill baru. Setelah semua yang terjadi, Akira melanjutkan ke dalam dungeon. Saat di lantai 75, Akira menemukan seorang gadis elf yang sangat cantik tergeletak. Akira pun bingung harus bagaimana.
Dia teringat bahwa baru-baru ini dia mendapatkan skill baru, yaitu mata dunia. Meskipun skillnya masih level 1, dia tertarik untuk menggunakannya. Saat menggunakan skill mata dunia, ternyata Akira dapat melihat apa saja yang terjadi pada gadis elf tersebut. Tetapi efek samping dari penggunaan skill tersebut adalah membuat mata penggunanya sangat sakit. Akhirnya Akira menghentikan skill tersebut. Beberapa saat kemudian gadis elf itu tersadar. Akira yang berada di depannya merasa malu karena Akira terpesona dengan kecantikannya. Gadis elf tersebut bernama Putri Amelia. Tidak berselang lama, Amelia pun tidak sadarkan diri lagi. Akira pun membawanya ke tempat yang dekat dengan sumber air agar dapat merawat Amelia. Akira pun membuatkan bubur untuk Amelia karena dia tidak bisa tidur karena lapar. Setelah makan, Akira menyuruh Amelia untuk segera beristirahat agar proses pemulihan tubuhnya cepat. Keesokan harinya, Akira dan Amelia pergi ke lantai 80. Mereka berdua bertarung dengan monster hijau yang besar dan kuat. Amelia pun membantu Akira dengan skill gravity miliknya. Setibanya di ruang bos, Akira disambut oleh sang naga dengan kekuatan semburan api yang kuat. Pertarungan pun dimulai. Akira mulai berlari dengan menggunakan skill pelenyap keberadaannya, sedangkan Amelia membantu dengan skill gravity miliknya. Keduanya bertarung dengan sekuat tenaga. Dengan skill gravitinya, Amelia mencoba menekan sang naga dari atas agar tidak bisa bergerak. Namun, tak disangka sang naga mampu mendeteksi skill Akira, dan seketika Akira pun terkena serangan sang naga dan terhempas ke tanah. Amelia memperingatkan Akira bahwa makhluk tersebut dapat mendeteksi aliran sihir. Akhirnya Akira menggunakan sihir bayangan yang dia ubah menyerupai dirinya sebagai penggalihan. Dengan teknik itu akhirnya Akira dapat melumpuhkan sang naga dengan menusuk pada mata sang naga. Akhirnya sang naga pun dapat dikalahkan. Amelia pun merasa kagum pada Akira karena bisa memanipulasi sihir bayangan seperti itu. Namun ada hal tak terduga terjadi. Tubuh sang naga mengeluarkan cahaya terang. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.